Prioritas pertama di umur 20 tahun tentunya terkait dengan tabungan ya. Jadi bagaimana bisa kemudian menghasilkan hasilan atau pendapatan yang banyak sehingga bisa menyisihkan uang yang banyak juga untuk tabungan di masa depan. Ada dua aspek yang menjadi prioritas utama aku. Yang pertama itu pendidikan, yang dimana sampai saat ini masih aku tempuh pendidikan tersebut. Dan yang kedua adalah finansial. Karena menurut aku di umur 20 tahun yang dimana notabene-nya masih sangat muda, dua hal ini adalah hal yang paling penting untuk dicapai untuk bekal di masa depan nanti. Di umur 20-an itu mungkin lebih ke cari uang ya, karena satu saya sendiri sini sudah kayak tulang punggung keluarga juga, jadi makanya lebih ke cari uang sama mungkin lebih ke bangun bisnis sendiri sih itu di umur 20-an ini. Aku pengen fokus di pendidikan dan finansial. Kalau misalnya ditambah misal I have a boyfriend, pastinya nanti pemikiran aku atau pikiran aku dan aktivitas aku bakalan terganggu oleh hal-hal kayak gitu. Sehingga aku milih buat single dulu deh daripada nantinya runyem gitu pikirannya. Dan kalau kepikiran buat nikah mungkin karena aku merasa masih jauh dan target nikah aku tuh di umur 27 tahun. Jadi menurutku untuk saat ini aku bilang iya aku punya target buat nikah tapi masih sangat jauh seperti itu. Sebenarnya sih tidak memilih single ya, cuma sepertinya untuk sekarang itu nggak pernah dipertemukan sama pasangan yang cocok mas. Jadi itu ibaratnya itu tuh kerja saya sama waktu kerja calon pasangan tuh nggak pernah cocok. Jadinya kita nggak pernah nyambung aja gitu. Nah makanya ya udahlah daripada saya nyari pasangan, maksudnya banyak juga yang nggak jadi gitu kan. Lebih baik saya fokusnya untuk kerja aja dulu deh gitu sih. Ada untuk rencana nikah harusnya. Kalau dibilang memilih bukan ya gitu, bukan pilihan gitu ya. Tapi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kondisi saat ini tuh adalah single gitu ya. Pertama mungkin karena balik ke tujuan gitu ya. Tujuan awalnya di umur 20 tahun ini kan lebih ke bagaimana bisa meningkatkan tabungan seperti itu sehingga yang bisa dilakukan saat ini adalah bekerja gitu. Nah mungkin kondisi pekerjaan inilah yang membuat single itu terlihat menjadi sebuah pilihan gitu ya, memilih untuk single gitu. Terkait dengan nikah tentu ya gitu. Jadi memang ada rencana nikah gitu, rencana untuk berkeluarga seperti itu. Mungkin kalau di umur yang saat ini ya, di umur 26 mungkin sekitar 3-4 tahun ke depan gitu ya, sembari juga mengumpulkan tabungan untuk mungkin kemudian bisa nanti menyewa rumah gitu, atau ketika sudah cukup stable gitu untuk memiliki sebuah hunian gitu ya, baik itu sewa ataupun beli, saya rasa itu adalah waktu yang tepat gitu atau cocok gitu untuk kemudian bisa memulai untuk rumah tangga seperti itu. Lo tau gak sih di tahun 2022 ada 65,82 juta pemuda di Indonesia yang belum nikah di tahun 2022. Dan kalau kata BPS, ini tuh statistik yang terus naik. Bahkan ada riset lain dari Populix yang nunjukin kalau 2 dari 10 Gen Z dan milenial itu nggak punya rencana untuk nikah. Masalahnya gini, yang ngerencanain nikah aja itu bisa gagal di tengah jalan. Apalagi kalau lo nggak punya rencana atau bahkan udah kontra nih sama yang namanya menikah, ya berarti bakal makin dikit dong yang nikah. Nah, apakah lo termasuk salah satunya yang merasa nggak mau? Atau justru lebih ngenes lagi, lo mau tapi justru merasa nggak mampu nikah? Kalau iya, saran gua lo nonton video ini sampai habis, karena kita bakal bahas soal Gen Z dan menikah. Udah lama gua nggak bilang ini, tapi welcome to Dating Series by 1%. Di sini kita bakal bahas soal dating, pernikahan, dan lain-lain. Tonton sampai habis. Kalau umur lo ada 20-an, wajar banget kalau lo merasa pengen punya pasangan. Karena ya emang teori psikologinya itu begitu sejak dulu. Kalau menurut teori Erik Erikson, namanya tuh psychosocial apa gitu ya, kita-kita ini yang umur 20-an itu nyari yang namanya tuh intimacy. Dan ini biasanya ditemuin, intimacy ini, kalau memang lo punya pasangan. Nah, tapi ada dua kemungkinan. Ya, kalau dari teori Erik Erikson ini ya, selalu ada dua kemungkinan, selalu ada konflik gitu. Jadi pertama kemungkinannya adalah antara lo bisa ngebangun hubungan yang intim, penuh cinta, penuh kasih sayang gitu ya, atau lu merasa terisolasi dan kesepian. Jadi ada dua kemungkinan nih. Dengan kata lain, kemungkinannya adalah intimacy versus isolation ya. Jadi antara lu dapat keintiman atau lu terisolasi ya. Masalahnya Gen Z itu susah ya mau memenuhi kebutuhan intimacy karena banyak Gen Z juga ya yang di tahun-tahun sebelumnya dari masa kecil nih sampai umur 20-an
kagak bahagia masa kecilnya, kagak punya masa kecil yang baik, kagak punya life skills yang oke. Karena yang namanya konflik ini, tadi kan intimacy isolation nih, itu terjadi bukan di umur 20-an doang ya. Jadi kalau orang bilang quarter life crisis lah apalah gitu kan, itu tuh terjadi sejak bayi guys ya. Krisis itu terjadi sejak bayi kalau menurut Erik Erikson. Nah masalahnya gini, banyak Gen Z yang lahir parentingnya nggak oke ya, dia masih bayi lagi nangis, ortunya malah KDRT. Lihat sendiri banyak kasus seperti ini yang terjadi juga. Kayak kemarin kan ada juga tuh yang suami mukulin istri, di sebelahnya ada bayinya gitu kan, jadi fuck up banget gitu. Kalau kayak gitu misalnya ya, anaknya lagi nangis, kagak ditenangin, kagak diapain, ya anaknya bakal ya konflik batin ya, bakal punya mistrust alias trust issue. Gak lolos nih di tahap pertama, masih bayi aja. Gen Z itu banyak yang udah gak lolos. Trust versus mistrust, yang menang yang mana? Yang mistrust. Akhirnya apa? Punya trust issue, gak bisa percaya sama orang. Belum lagi misal ya, kita ke tahap 5 deh langsung. Dari tahap 1 trust versus mistrust ke tahap 5, itu adalah identity versus confusion. Masalahnya banyak Gen Z yang kagak tahu sampai sekarang kan. Umur 28, umur 29, mau umur 30 gak tahu mau jadi apa. Identitasnya gak jelas. Akhirnya bingung, gak lulus lah dia di krisis tersebut. Dari identity versus confusion, akhirnya dapatnya yang confusionnya, dapatnya yang bingung. Nah tahap perkembangan ini itu ada 8 ya, tadi gue bilang. Pertanyaannya, apakah Gen Z di seluruh dunia ini bisa lulus semua tahap ini? Belum tentu guys. Bahkan banyak ya orang generasi atas yang kagak lulus tahap-tahap perkembangan ini sampai mereka meninggal, sampai akhir hidupnya. Itu pun baru tahap perkembangan secara psikologi dan sosial, karena namanya kan psychosocial development ya. Terus di sini juga ditulisannya psychosocial crisis. Belum krisis finansial kan? Kan gak dibahas ya di sini ngomongin finansial ya. Belum kondisi ekonomi yang bikin orang tuh kesulitan sekarang. Gimana mau membangun rumah tangga, mau makan aja susah. Pas-pasan buat diri sendiri, gimana mau mikirin pasangan atau keluarga. Apalagi sekarang yang perempuan nyari cowok mapan. Cowok mapan sekarang berapa sih gajinya yang diperluin? Ya pasti lebih dari 20 juta lah. Ya apalagi Jakarta, nggak mungkin. Mapan itu gaji 5 juta tuh nggak mungkin. Lu disuruh membiayai satu keluarga. Ya mungkin aja, tapi mungkin buat perempuan yang mencari cowok mapan gitu ya, yang mungkin kita sering temukan di Twitter, di Instagram ya susah ya, dengan gaji 5 juta saja gitu. Dan diperburuk lagi juga dengan banyaknya Gen Z gitu ya, yang terlalu pilih-pilih, gampang banget ngejudge itu orang lain tuh dengan istilah red flag. Padahal dianya juga red flag gitu kan. Gue punya banyak temen yang seperti ini gitu. Kalau milih pasangan tuh picky sekali gitu ya. Dikit-dikit dibilang red flag dan lain-lain. Padahal banyak juga dari mereka sendiri yang red flag juga. Atau kalau nggak red flag gitu ya, ya mereka nggak punya kualitasnya aja untuk bikin hubungan yang baik. Atau boring aja gitu ngobrol sama mereka, garing gitu ya. Padahal yang namanya hubungan sosial, hubungan tentang cinta, itu kan ada teorinya, ada prakteknya. Ini tuh life skills yang harus dipelajari. Nah makanya kita mesti bahas ini di part 2. Itu adalah gimana caranya kita dapat jodoh sebagai Gen Z. Atau kalau lu bukan Gen Z, lu milenial, silahkan tonton juga ya. Di dunia kapitalisme sekarang, setiap barang dan jasa, atau bahkan orang, itu tuh punya nilainya. Dan tiap orang itu tuh punya marketnya masing-masing. Jadi kalau lu nggak ada yang mau, entah lu bermain di market yang salah, jadi lu selalu mengejar orang yang nilainya lebih tinggi dari lu, dan mereka nggak mau pacaran sama orang yang nilainya lebih rendah. Misalnya gini, kita nilainya 4 dari 10. Kita ngejar orang dengan nilai 6 dari 10, yang nggak bakal bisa, kecuali ada keajaiban gitu ya. Kalau kita nilainya 8, ya kita kemungkinan ya akan nolak juga orang dengan nilai 4 atau nilai 6 di bawah kita. Makanya ini adalah tips buat dapet jodoh di dunia kapitalisme sekarang. Pertama, udah jelas ya, perbaiki diri sendiri. Dibanding fokus cari pasangan yang nilainya lebih tinggi, ya, obses terhadap nyari cowok kaya, nyari cewek cakep gitu ya, mendingan fokus bikin nilai kita lebih tinggi. Yakin dah, kalau kita laki-laki atau perempuan berkualitas tinggi, wawasannya luas, punya hobi banyak, pasti juga nanti akan ketemu guys, sama jodoh yang setara. Gak perlu maksa, semuanya lancar-lancar aja gitu. Pengalaman gue sih begitu. Yang kedua, hindari yang namanya ngarep. Banyak orang yang meskipun kualitasnya udah tinggi nih, karena ngarep dalam tanda kutip ya, malah jadi entah itu dimanfaatin, di friendzonin karena dia ngarep gitu ya, jadinya nggak asik gitu PDKT-nya. Nah makanya lu sebagai orang yang lagi PDKT mencari pasangan, santai aja, nggak perlu terlalu serius buru-buru, perlahan tapi pasti aja dulu. Kalau cocok juga nanti bakal asik kok di perjalanannya, nanti juga bakal kepikiran buat nikah, buat apapun gitu ya. Dan ya udah gitu, nikmati aja proses PDKT-nya. Jadi hindari yang namanya ngarep gitu. Yang ketiga, jangan lupa coba ikut kegiatan offline. Contohnya volunteering, ikut komunitas, ya, ikut event dan lain-lain. Menurut gue pribadi ya, dating apps, main Tinder, Bumble itu sangat oke. Itu ngebuka jalan. Tapi gue ngerasa meskipun efisien, Tinder dan Bumble dan dating apps semacamnya itu belum tentu efektif.
gue merasa sampai sekarang belum ada yang bisa ngalahin efektivitas ngebangun koneksi nih ya. Sambil naik gunung, sambil volunteeran di satu desa misalnya, sambil olahraga bareng, sambil ngedate bareng offline, atau sambil kerja bareng. Jangan heran gitu ya, jadi banyak perselingkuhan terjadi nih kalau KKN gitu kan, atau di satu tempat kerja banyak yang selingkuh ya karena seefektif itu PDKT kalau dilakukan secara offline, even untuk orang yang udah punya pasangan ya. Jadi saran gue ya, biar hidup lu lebih menarik juga nih, kalau lu ngerasa hidup lu boring dan lain-lain, atau kalau lu nggak pernah dapet cewek atau cowok, lu cari kegiatan yang sesuai dengan minat lu cari hobi lu, dan kalau bisa hobinya itu yang bisa bikin lu lebih sehat. Jadi jangan hobi yang bikin lu jadi sakit-sakitan ya, dan hobi yang bisa bikin lu jadi wawasannya tuh makin luas gitu ya. Nah kalau lu udah punya hobi itu, dating apps tuh bakal jauh lebih oke juga kalau sebagai pembuka buat akhirnya lu ajak nih si cewek atau cowok ini masuk ke dunia lu untuk akhirnya kegiatan bareng. Meetup offline ini juga bakal ngelatih kepercayaan diri lu ya, lu jadi lebih pede buat flirting, buat ngobrol, yang mana ini hal penting banget buat berhubungan serius. Buat berhubungan serius tuh 90% ya itu ngobrol dan flirting udah, sisanya kayak berhubungan seksual dan lain-lain itu paling cuma 10%-nya ya kan. Kalaupun lu nge-seks tiap hari paling berapa menit sih tiap hari kan, dan nggak semua pasangan nikah tuh nge-seks tiap hari guys gitu ya. Jadi nikah itu isinya ya aktivitas bareng, ngobrol, flirting, udah 90% itu. Nah tadi kan udah ada 3 step nih. Kalau lu udah ngelakuin 3 step tadi harusnya sih lu udah punya pasangan, tapi kalau lu belum dapat pasangan juga bisa jadi masalahnya adalah di teknis PDKT ya. Pertama misalnya dari segi fisik ya, fisik tuh memang nggak bisa diubah tapi bisa diimprove kok. Lu bisa mulai pakai baju bagus, bisa mulai pakai parfum, minimal ya rapi dan wangi lah ya. Jangan sampai lu bau gitu, itu udah red flag banget lah. Mulai pakai baju bagus, mulai pakai parfum. Jangan pakai baju yang dibeliin emak lu, jangan pakai baju yang banyak logonya nggak jelas gitu ya, yang udah lusuh gitu. Hindari itu, ganti jadi yang lebih rapi. Yang kedua, wawasan lu harus luas, jadi ngobrol lu nggak garing. Ini yang tadi gue bilang, lu tuh harus punya hobi, lu harus punya cerita seru gitu. Kalau sehari-hari lu cuma kerja pulang ya susah juga untuk lu punya cerita seru, kecuali kerjaan lu memang seru. Makanya diusahain lu harus punya hobi ya, atau minimal ya lu wawasannya luas, lu sering nonton film kayak apa kayak, jadi lu bisa ceritain sesuatu gitu dari hidup lu yang memang itu oke untuk diceritain. Yang ketiga, belajar cara ngedate yang fun. Jadi kalau bisa sih ada obrolannya biar nyambung. Gue inget banget dulu first date gue sama istri sekarang gitu ya, itu adalah dulu dengan gue coba bawa games kartu-kartu pertanyaan gitulah, yang isinya tuh pertanyaan-pertanyaan seru. Nah ini menurut gue ide ngedate yang oke, karena dari sana gue jadi bisa ngobrol, bisa tahu sikap masing-masing, bisa nanya pertanyaan yang mungkin kontroversial gitu ya dari games tersebut. Nah karena cocok, 3 bulan kemudian pacaran, 8 bulan kemudian udah nikah gitu, kelar. Sampai sekarang udah ya 4-5 tahun lah kalau di total ya waktunya. Cuma dengan gara-gara ngobrol di awal beberapa jam doang. Wah, kalau pertimbangan sih banyak banget, apalagi ragu ya. Mungkin bisa dibilang lebih ke ketakutan sih mas. Ya itu mungkin dari biaya itu sendiri ya mas. Apalagi after nikahnya kan. Kita tahu sendiri harga barang sekarang udah naik banget ya. Apalagi kemarin tuh saya bantuin kakak saya nyari sekolah anaknya kan. Itu saya cukup kaget lah dengan harga sekolah sekarang ya. Terus juga harga kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Nah yang saya takutkan adalah kan nanti kan saya jadi kepala rumah tangga gitu. Nah, saya takut gagal aja sih ngebawa istri. Jadi itu ketakutan terbesar saya sih sebenarnya. Sebenarnya yang bikin aku sangat ragu untuk nikah itu, aku takut salah pasangan cuy ya. Jadi aku tuh takut banget salah pasangan gimana. Dan terutama perceraian itu di Indonesia, dari data yang aku dapat gitu, ada sekitar 45% penyebab perceraian di Indonesia itu karena finansial. So itu sebabnya aku milih untuk mengejar dulu karirku dan pendidikanku sebelum aku menikah, seperti itu. Ragu itu mungkin yang pertama karena tadi ya, karena merantau gitu ya. Jadi bagaimana sih kita bisa memilih pasangan yang kemudian jika kondisinya adalah memaksa kita untuk LDR gitu ya, atau LDM, long distance marriage gitu, dia bisa menerima gitu, atau at least maintain hubungan kita gitu. Karena kan banyak kasus dimana mungkin karena suaminya bekerja di luar kota atau istrinya juga jauh gitu, kadang menghambat pekerjaan itu sendiri juga gitu. Jadi gimana pasangan kita itu bisa oke atau menerima kalau kita mungkin di beberapa waktu itu akan terpisah seperti itu. Masing-masing orang itu kan pasti punya ego ya gitu. Jadi kalau dari saya sih, bagaimana pasangan saya ini bisa memahami watak dan juga sifat saya untuk kemudian kita bisa sama-sama itu melengkapi ya, bukan berubah. Takutnya kan kalau misalkan kita nikah dengan orang yang sembarangan, nanti akan banyak huru-hara gitu ya, atau mungkin perselisihan yang cukup rumit gitu di rumah tangga. Jadi sangat penting untuk memilih kriteria pasangan seperti itu sih.
Nah, tadi gue udah bilang ya, masalah nikah sekarang tuh bukan cuma psikososial, tapi juga finansial, ya kan? Bisa jadi lu jomblo bukan karena teknik PDKT atau karena kualitas diri. Mungkin masalahnya adalah duit. Dengan kata lain, lu belum punya tabungan, income lu nggak cukup, atau lu jadi sandwich generation, jadinya kayak lu nunda buat nikah aja. Ya, emang udah paling bener sih ya, jangan maksa kalau soal nikah gitu, karena nanti bisa jadi sengsara. Nah, kalau lu ngerasa masalah lu belum nikah sampai sekarang adalah duit, saran gue sebenarnya ada 2. Tidak mudah, tapi simple. Pertama adalah naikin income, udah jelas. Yang kedua adalah belajar investasi dan ngelola keuangan. Sebenarnya udah 2 itu. Nah, kalau lu nggak jago di keduanya, lu income-nya masih ya biasa aja lah ya, masih UMR gitu. Nah, berarti lu harus naikin income. Kalau lu masih belum investasi, berarti lu harus belajar investasi, belajar ngelola keuangan. Kebetulan di awal 2025 kita bikin program gratis. Ya lagi-lagi lu pasti udah berulang kali denger, ada yang namanya tuh Blue Academy. Nah, ini adalah kolaborasi dari 1% sama Blue ya, yang bakal ngomongin di tahun 2025 ini resolusi finansial 2025 ya, untuk mengatasi ketakutan berinvestasi dan juga cara investasi yang benar. Di sini lu bisa belajar cara atasi ketakutannya, mulai langkah keuangan, termasuk juga soal nikah juga ya. 1% dan Blue udah kerja bareng lebih dari 2 tahun ke belakang untuk mengedukasi masyarakat ya soal finansial, dan Blue Academy ini juga udah dapet award ya guys, award winning program dari Sustainable Marketing Excellence di kategori Financial Literacy Program of the Year. Mantap gak tuh? Ya karena kita ngasih gratis ya, kita ngasih gratis mengedukasi ribuan orang setiap bulannya, dan kita udah punya total belasan ribu pendaftar sejak awal diadakan, kayaknya udah puluhan ribu dah sekarang ya. Jadi buat lo yang mau ikutan, langsung aja daftar di blue.id/pendaftaran Blue Academy, atau bisa cek di deskripsi dan pin komen. Lu juga bisa dapat reward dan cashback dari program ini ya, asal lu punya rekening Blue. Itu aja sih, dan bikin rekening tuh gratis ya. Akhir kata, gue mau menutup video ini dengan quotes ini yang bisa lu baca di akhir nanti. Semoga video ini bisa jadi motivasi buat lu yang sudah jomblo bertahun-tahun ya, atau lu kebelet pengen nikah. Semoga bisa ngebantu dari video ini. Video ini memang nggak bisa ngasih ya penjelasan teknis, that's why gue menyarankan lu untuk udah ikut webinar aja. Jadi lu bisa konsultasiin sama certified financial planner ya, atau siapapun nanti yang jadi pembicara di Blue Academy. Gue Ivan 1%, well, thanks.